Bab 199, kembali. Diunggah oleh Baca Suara. Saat ini, ada 5 unit di wilayah ini dan 3 lagi ke timur kira-kira di sekitar ini berdasarkan transmisi terakhir mereka. Kapten Divisi Trailblazer melaporkan, menunjuk ke tanda relatif dengan jari terulur. Jesmia Kruer, namanya yang diberikan kepadaku melalui pengantar singkat, adalah Kapten Unit Tesia. Dia adalah wanita cantik, dalam cara yang menakutkan, dengan rambut pirang panjang yang menutupi pundaknya dalam ombak dan sosok yang hanya dikenakan baju zirah ketatnya. Aku hanya bisa membayangkan berapa banyak lelaki yang mencoba mengadilinya begitu mereka berusaha keras untuk melakukannya. Kapten selalu memiliki satu tangan bertumpu pada gagang pedang, seolah selalu siap untuk menyerang, dan ekspresinya yang masam sepertinya tidak pernah melunak. Saya telah membayangkan bahwa kapten yang memimpin divisi ke dalam belantara bis Glades yang berbahaya akan sulit, tetapi Kapten Jesmia tampak seolah-olah dia bisa menakuti binatang buas manapun dengan hanya tatapan tajam ke arah mereka. Rodius mengalihkan pandangannya dari peta ke selembar kertas yang dipegangnya. Kapten Jesmia, lembar log untuk membersihkan ruang bawah tanah, seberapa akurat Timelin ini? Petik 2. Kapten Divisi Trailblazer meluruskan punggungnya sebelum berbicara. Cukup akurat. Bahkan dengan mempertimbangkan jumlah penyihir Alakrian di sekitar gerbang teleportasi dan seberapa banyak proses korupsi telah mengambil alih tingkat Dungeon, unit saya tidak pernah mengambil lebih dari seminggu. Petik 2. Seminggu terlalu lama, kata Kapten Senior itu dengan dingin. Jumlah binatang buas yang menyerang Wall belum berkurang. Mintalah unit Anda pada tenggat waktu yang ketat 4 hari untuk setiap penjara bawah tanah. Petik 2. Tapi Tuan, Kapten Jesmia berlari dari kursinya. Bergegas ekspedisi ke tingkat itu hanya akan menyebabkan lebih banyak korban. Beberapa dari ruang bawah tanah ini belum pernah dibersihkan sebelumnya, dan kehati-hatian harus diambil, atau seluruh unit bisa dihancurkan. Petik 2. Itu perintah, Kapten Jesmia Kruer. Tembok adalah bentuk pertahanan terakhir di perbatasan Timur Sapin. Jika seorang prajurit dari unit Anda mati di bis Glades, keluarga prajurit itu tidak dalam bahaya. Namun, jika jumlah binatang buas menjadi lebih dari yang bisa ditangani oleh benteng ini, monster-monster itu dan para penyihir Alakrian yang mengendalikan mereka akan memiliki pemerintahan bebas pada penduduk sipil di kota-kota terdekat. Petik 2. Ekspresi Kapten Jesmia ketika dia kembali ke tempat duduknya bahkan lebih masam daripada sebelumnya. Di sisi lain, Kapten Alban yang berotot, memiliki semua intensitas seekor anak beruang yang duduk berseberangan dengan gelisah api unggun berambut pirang. Meskipun tubuhnya seperti prajurit, sebagian besar divisi kapten terdiri dari pekerja dan pandai besi yang bertanggung jawab untuk memelihara dan lebih lanjut membangun tembok. Dia sendiri adalah pensiunan petualang kelas yang membuka bengkelnya sendiri di Black Band City. Dengan kesuksesan dinding yang terus-menerus di bawah bimbingan langsungnya, Alban baru-baru ini dipromosikan dari posisinya sebagai kepala unit. Namun, dengan kapten yang relatif baru kebanyakan mengawasi pengembangan dan pemeliharaan tembok dan dengan Kapten Jesmia hampir tidak tinggal di satu tempat karena sebagian besar pasukannya terus-menerus di berbagai bagian bis Glades, Rodius Flamesword telah ditugaskan ke daerah ini sebagai kapten senior yang dilaporkan langsung oleh Jesmia dan Alban. Saya terus mendengarkan dengan diam ketika kedua kapten meneruskan laporan mereka kepada Rodius ketika beberapa kepala yang hadir dalam pertemuan itu sesekali menimpali untuk memberikan akun yang lebih terperinci ketika ditanya. Rodius mendongak dari catatannya. Dan apa kemajuan pada rute baru untuk divisi Trailblazer kita? Kami baru saja selesai mengamankan terowongan keempat. Ini yang terpanjang, dan pintu masuknya tersembunyi di celah kecil di sepanjang tepi sungai. Tim penyihir bumi masih memperkuat terowongan, tetapi harus dapat diakses ke unit dalam minggu ini, jelas Alban, menggambar garis dengan jari-jarinya yang menunjukkan tata letak terowongan yang kasar. Mundurlah keempat pekerja dan minta mereka bekerja malam hari, kata Rodius. Kami terpaksa membanjiri rute lain minggu lalu karena lokasinya telah terganggu oleh Alakrians. Mengamankan lebih banyak rute bawah tanah adalah prioritas. Petik 2. Kapten senior kemudian kembali ke Kapten Jesmia. Apakah ada pembaruan baru tentang menemukan gerbang transportasi? Kapten menggelengkan kepalanya. Saya hanya punya satu unit yang bekerja untuk menemukannya. Saya akan membutuhkan lebih banyak waktu. Petik 2. Gerbang teleportasi. Saya bertanya, minat saya terusik. Iya, jawab Rodius, matanya yang merah beralih ke saya. Dengan serangan konstan di dinding, cara terbaik bagi tentara kita untuk mengakses bis Glades adalah melalui saluran bawah tanah kita. Namun, dengan moda transportasi baru yang sedang dibangun untuk menghubungkan tembok ke Black Band City, sebuah kereta adalah apa yang saya yakin mereka namakan itu kita akan memiliki akses yang jauh lebih baik ke gerbang teleportasi kota. Jika kita dapat menemukan dan menghubungkan gerbang itu ke gerbang di bis Glades, maka pasukan tidak perlu membuang berjam-jam berbaris melalui terowongan bawah tanah. Petik 2. Mataku terfokus pada peta. Bagaimana kamu yakin bahwa ada gerbang teleportasi di bis Glades? Kami tidak, jawabnya tanpa basa-basi. Itulah sebabnya saya membatasi sumber daya untuk menemukannya. Banyak teks kuno yang kita miliki di gerbang menunjuk ke beberapa yang disembunyikan di dalam bis Glades tetapi apakah itu benar atau tidak tetap menjadi misteri. Petik 2. Gerbang teleportasi adalah subjek yang menarik bagiku. Seiring dengan kastil terapung dan kota Sirus, gerbang adalah peninggalan lain yang ditinggalkan oleh penyihir tua.
Itu selalu menarik bagi saya untuk membaca bagaimana penyihir kuno ini menggunakan sihir untuk melakukan hal-hal yang bahkan penyihir terkuat saat ini bahkan tidak bisa membayangkan. Lengkungan batu yang diukir dengan rune yang tidak dapat dipahami tampak begitu sederhana, namun seluruh kota dibangun di sekitarnya dan mengandalkannya sebagai moda transportasi. Saat ini, Artificers hanya membuka kunci bagaimana menghubungkan gerbang teleportasi satu sama lain dan mengubah tujuan mereka. Sedangkan untuk benar-benar membangun diri mereka sendiri, itu adalah mimpi yang jauh. Metode apa yang digunakan unit untuk melacak gerbang? Saya bertanya, anggap saja kamu tidak hanya membiarkan mereka berkeliaran dengan membabi buta. Senyum tipis muncul di bibir Trodius Flamesword. Saya lebih suka untuk tidak menyia-nyiakan sumber daya sekecil apapun untuk usaha seperti itu. Gerbang terus-menerus memancarkan fluktuasi samar partikel mana. Biasanya, ini tidak akan dapat dideteksi bahkan oleh pelacak terbaik, tetapi fluktuasi ini terjadi di seluruh spektrum elemen. Petik 2. Menarik, kataku tanpa sengaja. Saya mengingat kembali waktu saya mencoba melacak fluktuasi mana di Darf. Itu sulit, tapi itu karena aku secara buta mencari penyimpangan di mana sekitar melalui Rilmir. Jika itu untuk menemukan fluktuasi semua elemen, maka menemukan itu hanya masalah terbang. Semua bis Glades. Tidak masalah, pikirku. Buang-buang waktu mengingat mungkin tidak ada gerbang. Iklan. Pikiranku terganggu oleh Trodius, yang mulai menumpuk catatannya. Dia menghabiskan beberapa menit dengan baik mengatur dan menumpuk tumpukan kertas sebelum bertemu dengan tatapanku. Aku minta maaf karena membuatmu duduk di pertemuan ini. Kapten senior keluarga Flamesword berdiri, memberi isyarat agar orang-orang yang hadir pergi sebelum saya menghentikannya. Akan lebih baik bagi mereka untuk mendengar ini juga, kataku, masih di kursiku. Tidak butuh waktu lama untuk menjelaskan apa yang saya pelajari dari menginterogasi Alakrian. Itu, dan dengan adegan dari ingatan Uto mengisi beberapa celah, saya bisa memberikan analisis mendalam yang bahkan Kapten Jesmia dengan marah menulis di selembar kertas. Menarik, renung Trodius. Umum, Anda mengatakan bahwa para penyihir Alakrian memiliki bentuk manipulasi sihir yang sangat terbatas dan terspesialisasi, tetapi apa yang menghentikan seorang penyerang, misalnya, dari meledakkan mana ke dalam serangan jarak jauh? Petik 2. Seperti yang dikatakan Kapten Senior, saya tidak bisa memberikan informasi ini kepada pasukan saya, hanya untuk membuat mereka terluka atau terbunuh karena seorang striker meluncurkan mantra jarak jauh atau perisai dapat menyulap pisau mana, tambah Jesmia. Aku tidak akan memberitahumu untuk sepenuhnya percaya diri dengan informasi ini. Lebih baik lagi, jangan beritahu pasukan Anda atau hanya beritahu kepala dan minta mereka mengamati. Musuh kita menggunakan sihir dengan sangat berbeda dari kita, tetapi itu tidak selalu berarti itu lebih baik. Pelajari dan manfaatkan kelemahannya, kataku. Dewan akan mengharapkan laporan berdasarkan informasi yang kuberikan padamu sekarang. Dewan belum benar-benar mengetahui informasi ini, tetapi mereka akan segera, dan mereka pasti akan menginginkan laporan kembali. Saya memberitahu orang-orang yang hadir dalam pertemuan itu tentang apa yang saya ketahui tentang tanda, lambang, dan regula. Lebih banyak kapten akan diberikan informasi ini dan diharapkan untuk memberikan kontribusi laporan tentang apa yang kamu temukan di medan perang. Saya berdiri, itu saja. Saya mengambil cuti saya, tidak ingin tinggal di dalam lebih lama dari yang diperlukan. Sepanjang seluruh pertemuan, saya memperhatikan Trodius Flamesword. Tumbuh dengan putrinya yang sangat membantu keluarga dan saya tidak bisa tidak membenci keluarga Flamesword setelah mendengar langsung dari Jasmine bagaimana dia dibuang oleh keluarganya. Permusuhan saya berkurang menjadi hanya Trodius Flamesword setelah mengenal Hester dan mendengar tentang hubungan antara Jasmine dan ayahnya darinya, tetapi setelah bertemu pria itu hari ini, yang saya rasakan hanyalah perasaan bosan yang melelahkan. Setelah keterkejutan awal saya ketika bertemu dengan kepala keluarga Flamesword, saya telah berusaha membangkitkan sebanyak mungkin rasa permusuhan terhadap lelaki itu. Tapi aku datang ke sini sebagai tombak, bukan sebagai teman Jasmine. Dia mungkin ayah yang miskin, dan dia mungkin berhati dingin sampai tingkat tertentu, tetapi kepemimpinannya solid. Tidak lama setelah saya meninggalkan tenda, lingkungan saya menjadi keras dan sibuk. Tanah tidak beraspal sehingga lapisan pasir dan debu terus menyusut di udara dari segudang langkah kaki. Pekerja, yang terbungkus tanah dan debu, bercampur dengan pedagang dan petualang, beberapa masih memegang sekop atau kapak mereka setelah baru-baru ini dibebaskan dari shift mereka. Tenda dan gerobak berbagai vendor yang telah melakukan perjalanan jauh meneriakkan produk mereka sementara penghibur tampil di persimpangan pada platform dengan baik kotak instrumen atau topi terbalik di depan mereka untuk mengumpulkan tip. Sebuah dengungan obrolan antara pembeli dan penjual menyatu dengan keributan yang datang dari tembok. Seluruh benteng terasa hampir otonom, setiap orang di sini datang karena suatu alasan dan langkah serta tindakan mereka menggambarkan hal itu. Lebih dari satu kali saya dipanggil ke sebuah kios oleh seorang pedagang sehingga mereka bisa menjual sesuatu kepada saya. Oi, Lat, sepatu Anda terlihat sangat kurus untuk seseorang di bagian ini, seorang pria kekar dengan celemek kulit berseru. Bolehkah aku membuatmu tertarik dengan sepatu bot kulit yang bagus untuk kakimu yang malang? Lelaki itu mengayunkan tangannya ke jajaran alas kaki kulit yang dipajang di rak kayu. Berpura-pura tertarik, aku mencondongkan tubuh ke depan dan menyentuh beberapa sepatu bot yang terlihat seukuran diriku.
Bagian yang kamu lihat semuanya memiliki lapisan wall terkompresi di dalamnya. Saya bersumpah Anda akan merasa seperti sedang berjalan di atas awan, katanya bersemangat. Karena penasaran, saya menyelinap keluar dari kasing tipis saya dan menyusuri kaki saya menjadi sepasang sepatu bot pedagang. Saya melompat beberapa kali sebelum mengambilnya kembali. Menempatkan mereka kembali di rak, aku menyeringai. Saya sudah berjalan di atas awan sebelumnya dan ini tidak sama. Sepatu yang bagus. Petik 2. Itu menyenangkan berjalan melalui jalan-jalan sibuk benteng. Tidak mengenakan apapun kecuali jubah longgar dengan dekorasi minimal dan tanpa senjata, sebagian besar menganggap saya sebagai putra pedagang. Sambil menggigit tusuk daging charbroilet yang memiliki tekstur paha ayam, saya mampir ke setiap kios yang menarik minat saya. Ada pedagang yang membawa lebih banyak barang duniawi seperti kain, bulu, rempah-rempah, dan alkohol, yang tidak populer dengan banyaknya tentara dan pekerja yang bekerja terlalu keras, sementara beberapa, yang lebih menarik, pedagang kaki lima membawa baju besi dan senjata yang disihir. Seorang pedagang berusaha sangat keras untuk membuat saya membeli sebuah pegangan ajaib yang mengeluarkan semburan api dan asap dari nosel kecil, terutama digunakan untuk pertahanan diri oleh bangsawan yang lemah sampai saya menyulap bola api dari jari saya cukup dekat untuk dinyanyikan. Adalah rambut depan dan memberi pria itu kedipan. Ketika matahari mulai terbenam, saya berpikir mungkin menghabiskan malam di sebuah penginapan yang melayani para pengunjung tembok ketika sebuah tanduk yang dalam terdengar dari kejauhan. Memalingkan pandangan saya melihat gerbang logam besar sekitar 20 kaki dari mana tanduk itu berasal. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Saya pikir tepat sebelum tanduk lain meledak. Mengikuti di belakang sekelompok pekerja berseragam saat mereka berbaris menuju gerbang, aku melihatnya meluncur terbuka dengan erangan. Kerumunan sudah terbentuk di sekitar gerbang saat gerbong yang ditarik oleh binatang buas mulai masuk dengan penyihir dan prajurit berjalan di samping mereka dengan senjata terhunus. Kelelahan mereka terlihat jelas dalam postur dan ekspresi mereka ketika para pekerja mengambil alih dan mulai perlahan mengeluarkan peti dari gerbong. Aku melangkah maju untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik ketika dari sudut mataku aku melihat ayahku.